Halo semua, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Kali ini saya membahas tema yang sedang jadi sorotan karena banyaknya concern dari teman-teman. Saya membahas soal Elkan Bagot. Di video short sebelumnya saya mengatakan bahwa kenapa Elkan Bagot tidak gabung dengan Timnas U23. Padahal dia sudah dipanggil dan tenaganya dibutuhkan untuk pertahanan Timnas Indonesia. Karena Sintayong tidak bisa memanggil Justin Hubner yang tidak dilepas oleh Cerezo Osaka. Elkan Bagot ini membuat Sintayong secara khusus murka ya di konferensi pers sebelum laga melawan Guinea kepada media dari Indonesia. Dia mengatakan, tolong media cari tahu apa jadwal Elkan Bagot dan kelakuannya seperti apa. Ada nada marah gitu dari ucapan-ucapan Sintayong ini. Secara alasan, Elkan Bagot memang tidak ada alasan untuk tidak gabung ke timnas karena dia sudah libur dengan Ipswich Town, Bristol Rovers karena pertandingan tidak ada lagi. Tapi dari keterangan-keterangan manajer timnas Sumarji, Ipswich Town atau Elkan Bagot tidak memberi kabar sama sekali. Akan dicuekin begitu saja gitu. Ada apa ini sebenarnya? Apakah dia tidak tertarik lagi gabung dengan timnas Indonesia atau bagaimana gitu ya? Padahal Inggris ke Prancis itu tidak jauh ya dibandingkan dari Qatar misalnya. Nah, ternyata Elkan Bagot ini memang sering mangkir dari panggilan timnas. Tidaknya berdasarkan catatan dari Bola Sport, ada 3 kali Elkan Bagot ini tidak gabung dengan timnas. Awalnya saya berpikir ini pertama kali nih seorang pemain tidak semangat gabung dengan timnas. Ternyata Elkan Bagot sudah 3 kali. Pertama, dan semuanya terjadi di bulan Mei ya. Pertama Mei 2021. Ini saat itu dia dipanggil untuk memperkuat timnas untuk kualifikasi Piala Dunia 2022. Di antaranya melawan Vietnam ya, waktu itu yang menjadi awal-awal Sintayong melatih. Tapi dia tidak hadir karena alasan pandemi Covid ya, larangan dari pengetatan gitu ya dari pemerintah Inggris. Masih bisa dimaklumi lah. Lalu yang kedua, dia tidak gabung juga saat dipanggil Indra Safri untuk gabung ke timnas U23 yang main di SEA Games 2022. Nah, saat itu Elkan Bagot juga tidak bisa hadir dengan alasan cedera. Ya, itu juga bisa dimaklumi dan ternyata Indonesia bisa melaju ke final dan bahkan merebut medali emas. Dan terakhir di playoff Olimpiade. Kali ini dia tidak memberi kabar apapun. Itulah yang membuat Sintayong gusar gitu. Nah, dengan adanya fenomena ini, apakah ini saatnya Sintayong untuk memberi sanksi kepada Elkan Bagot? Kalau dari saya pribadi, ya seharusnya harus diberi sanksi biar Elkan Bagot jera gitu ya. Dia pemain bagus, tenaganya dibutuhkan, tapi dia malah ogah-ogahan ya. Saya tidak melihat pemain seperti ini di timnas sekarang gitu ya. Saat pemain-pemain baru, pemain keturunan yang baru dinaturalisasi begitu semangat untuk gabung timnas, Elkan Bagot malah tidak memberi keterangan. Saatnya diberi sanksi. Apa sanksinya ya? Menurut saya tidak dipanggil saja saat kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti saat melawan Irak dan Filipina. Toh kita juga punya stok back yang melimpah. Kelebihan malah. Kalau Calvin Verdong gabung, Saint Patinama, Sandy Walsh, Nathan, Justin Hubner, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, banyak sekali. Ini saatnya Elkan Bagot tidak usah dipanggil saja, biar
jerak dan berpikir bahwa persaingan ketat, tidak bisa seenaknya, tidak memenuhi panggilan. Di timnas U23 sebenarnya saat ini kondisinya tidak enak, tidak ada pilihan. Makanya keadaan Justin Hubner, Sintayong berharap Elkan Bagot main, tapi ternyata dia cuek saja dan tidak memenuhi panggilan. Ini sangat disayangkan karena tenaganya dibutuhkan. Postur tubuhnya sangat ideal untuk bola-bola mati. Namun di persaingan berikutnya, kita harus memikirkan atau Sintayong harus mempertimbangkan tidak memanggil Elkan Bagot sebagai sanksi. Sampai dia mengucapkan permintaan maaf atau apalah. Disayangkan ya, di usia 21 tahun Elkan Bagot bersikap seperti ini. Padahal banyak pemain yang mengidamkan main dengan timnas. Saya juga tidak tahu betul ya. Saya mencari-cari ada keterangan apa gitu ya dari Elkan Bagot. Tapi tidak ada. Sangat disayangkan apakah dia malas atau pingin berlibur atau gimana. Padahal main satu kali saja sih sebenarnya. Harusnya mau saja gitu. Apakah ada juga dulu sempat ada berita di Inggris yang menyebutkan Ipswich Town heran mengapa Elkan Bagot masih dipanggil U23 padahal dia seorang pemain di timnas senior. Apakah itu juga yang jadi penyebab? Tapi ini kasusnya berbeda, harusnya dia tetap datang. Menurut saya alasan-alasan itu memilih liburan dan tidak memenuhi panggilan dari Sintayong itu kesalahan besar. Padahal dia memiliki masa depan yang bagus. Di usia 21 tahun, dia bisa mengembangkan karirnya. Apalagi dia akan main di Liga Inggris musim depan bersama Ipswich Town. Kalau tidak dipinjamkan lagi. Ini momentum bagus bagi dia untuk memastikan posisinya, karirnya ke depan. Toh dia hanya main satu kali, jadi tidak ada alasan dia mangkir dari pemanggilan timnas. Masa depannya panjang dan semoga dia bisa sadar akan kesalahannya dan meminta maaf dan memperbaiki, dan itu membuat Sintayong bisa memanggilnya kembali. Karena bagaimanapun kita membutuhkan kedalaman. Di timnas senior kebetulan Sintayong memiliki kedalaman itu, utamanya di lini belakang, lini tengah. Dengan hadirnya pemain-pemain keturunan diaspora membuat skuad kita lebih dalam. Di timnas U23, Sintayong tidak bisa memiliki kedalaman itu. Dia masih ragu dengan kualitas pemain-pemain lain. Kualitas pemain inti dengan pemain cadangan masih jomplang gitu. Padahal Sintayong harusnya membuat timnas U23 juga dalam. Tapi semuanya sudah berakhir dan hasilnya sudah baik. Dengan meraih peringkat 4. Walaupun gagal ke Olimpiade 2024 di Paris. Demikian ulasan saya, Depri Saipola. Semoga menjadi informasi yang baik untuk teman-teman semua. Terima kasih dan salam olahraga.